Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Zona waktu merupakan suatu wilayah di bumi yang memiliki sebuah patokan waktu standar sama atau seragam, yang digunakan untuk berbagai tujuan seperti legal, komersial, dan sosial. Zona waktu setiap negara cenderung mengikuti batasan dan subdivisi dari garis bujur yang melewati negara tersebut, karena hal-hal tersebut akan berimplikasi pada nyaman atau tidaknya bagi daerah-daerah dalam komunikasi komersial untuk menjaga zona waktu yang sama. Berikut, 10 fakta unik tentang zona waktu. 1. Cahaya matahari menjadi patokan sebelum adanya zona waktu. Zaman dahulu, banyak penduduk di bumi yang menggunakan jam matahari sebagai penunjuk waktu, di mana sinar akan jatuh mengenai jam lalu membentuk sebuah bayangan. Bayangan inilah yang menjadi patokan waktu. Namun di sisi lain, adanya rotasi dari bumi yang tidak konstan mengakibatkan cahaya matahari selalu berubah-ubah. Situasi tersebut mengakibatkan ukuran waktu menjadi tidak pernah tepat serta mudah sekali berubah ketika memasuki daerah lain meski jarak dari satu kota ke kota lain sangatlah dekat. Dua. Terciptanya sistem zona waktu di abad 19. Sistem zona waktu pertama kali muncul pada abad 19, tepatnya pada 1878. Sanford Fleming yang merupakan seorang arsitek Kanada, memberikan sebuah usulan tentang sistem yang dapat membuat seseorang mengetahui waktu dengan akurat. Rancangan sistem tersebut diajukan dengan membagi wilayah bumi menjadi 24 zona waktu dengan jarak sebesar 15 derajat busur. Alasan utama dari penerapan sistem tersebut adalah karena bumi setiap jamnya bergeser sebesar 15 derajat atau 360 derajat dalam waktu 24 jam. 3. Standar penggunaan GMT dan UTC. Greenwich Mean Time, GMT, merupakan sebuah sistem rujukan terhadap perbedaan waktu negara-negara dunia berdasarkan letak geografis dengan menjadikan jam matahari yang berada di kota Greenwich sebagai pusat atau patokan. Universal Time Coordinate, UTC, merupakan penghitungan zona waktu berdasarkan standar jam atom, yang mana merupakan standar dari zona waktu yang mendukung format 24 jam sejalan dengan gerak rotasi bumi. 4. Perancis, negara dengan zona waktu terbanyak. Perancis memiliki wilayah berupa Perancis Polinesia yang terbentang di Samudera Pasifik. Sehingga, hal ini tentu saja menyebabkan Perancis memiliki zona waktu lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara dengan luas wilayah yang lebih besar, seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Cina. Perancis memiliki total 12 zona waktu yang berbeda. Hitungan ini menjadi valid jika wilayah seberang laut yang dimiliki Perancis ikut dimasukkan. 5. Negara besar dengan satu zona waktu. Pemerintah Cina lebih memilih menggunakan satu zona waktu, yaitu waktu standar Beijing yang dihitung dari Pusat Layanan Waktu Nasional di Provinsi Shaanxi. Zona waktu ini berkisar 8 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time. Dengan adanya persamaan zona waktu akan memudahkan pemerintah dalam menyamakan jadwal pendistribusian berita dan jam kerja nasional di seluruh negeri. Meskipun hal ini sedikit menyulitkan penduduk yang berada jauh dari pusat negara, masyarakat cenderung mengimbanginya dengan mengatur jadwal harian sesuai dengan terbitnya matahari di wilayahnya masing-masing. 6. Spanyol berada di zona waktu yang salah selama 7 dekade. Pemimpin Spanyol saat itu, Franco, mengambil keputusan untuk mengganti zona waktu Spanyol menjadi 1 jam lebih awal dari sebelumnya agar sejalan dengan Nazi Jerman. Meski Spanyol secara geografis berada sejajar dengan Inggris, Maroko, Portugal, mereka berada di zona waktu yang sama dengan negara-negara Eropa Tengah. 7. Jerman memajukan dan memundurkan jam 2 kali dalam setahun. Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, mulai memajukan jam di hari Minggu terakhir pada bulan Maret. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, jarum jam akan dimajukan menjadi pukul 3. Karena hal ini terjadi setiap tahun, pemerintah Jerman melengkapi jam-jam yang berada di tempat umum dengan kontrol otomatis, melalui sebuah gelombang radio. Gelombang radio tersebut dipancarkan dari sebuah desa bernama Mainflingen dekat kota Frankfurt. 8. Zona waktu berbeda di Australia saat musim panas.
Pemerintah Australia juga menerapkannya saat musim panas tiba, dimulai setiap hari Minggu pertama di bulan Oktober dan berakhir di akhir bulan Maret. Hal ini berarti, di minggu pertama bulan April, jam mulai dimundurkan 1 jam hingga akhir bulan November, karena selama 8 bulan tersebut sudah mulai memasuki musim gugur, dingin, hingga musim semi, di mana jumlah jam pada siang hari mulai sama kembali ketika malam hari. 92 wilayah dengan zona waktu sama namun dengan tanggal berbeda. Hanya ada 2 wilayah atau tempat yang berada di zona waktu +12 dan -12. Pulau Baker dan Pulau Howland di Samudra Pasifik, keduanya berada di wilayah Amerika Serikat, berada di zona waktu laut UTC-12. Mereka masuk dalam kategori pulau yang tidak berpenghuni, dan secara teknis tidak ada penentuan zona waktu terhadap kedua pulau ini. 10 Daylight Saving Time, DST, tidak digunakan di negara lintang utara dan dekat Khatulistiwa. Adanya manipulasi penghitungan waktu dalam sistem Daylight Saving Time, DST, tidak memiliki dampak yang signifikan jika diterapkan di wilayah lintang utara, seperti wilayah Skandinavia, Islandia, Nunavut, dan Alaska. Jarak pergantian dari siang ke malam atau malam ke siang di negara-negara tersebut yang begitu ekstrim, panjang atau lama, dari musim ke musim, menyebabkan sistem memaju-memundurkan jam tidak akan berimplikasi apapun. Itulah 10 fakta tentang zona waktu yang perlu diketahui. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi.